Ya, Bapak Ibu semua, di jam saya sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Mudah-mudahan jam kita semua sama ya, Bapak Ibu. Dan artinya itu kita akan mulai kegiatan persekutuan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan kita akan memulainya dengan, pertama-tama Bapak Ibu semua, ini menjadi PRT online yang pertama, pertama enggak, kedua mungkin di tahun ini begitu ya. Dan juga Bapak Ibu, untuk bahan bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Nah, untuk mengawali persekutuan kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ 2. PKJ 2 yaitu Mulia Mulia namanya, akan menjadi pujian pembuka kita. Ya, sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, kita akan berdoa, dan doa pada kesempatan hari ini dipimpin bocorannya saya dapat Bapak Ibu serta saudara-saudari oleh Ibu Agustina Supriyanti. Kepada Ibu Agustina Supriyanti, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat malam. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apakah mendengar suara saya? Terdengar tapi bergema, Bu. Kayaknya kedekatan tuh sama Pak Puji tuh. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan beribadah pada malam hari ini,
Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami, Tuhan telah memelihara kami, Tuhan telah memberkati kami dan menuntun kami, Tuhan. Pada saat ini, Tuhan Yesus, kami bersama-sama dengan saudara seiman kami, Tuhan, akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami, kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya kami layak untuk bisa mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan yang ada di sorga, kiranya Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara kami yang belum bergabung bersama kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati. Engkau berkati juga Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai supaya kami bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang ada di sorga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau pakai di dalam segala apapun Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Samuel Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga alat-alat yang kami pakai pada saat ini Tuhan. Biarlah kami bisa mendengarkan walaupun dengan jarak jauh Tuhan. Tuhan akan menyertai kami. Kami serahkan dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya. Kami serahkan ke Pak Sam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Agustin. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, disclaimer di awal dulu gitu ya sebelum ini tadi saya juga dapat titipan pesan dari rekan-rekan di multimedia bahwa Pak, tolong PRT-nya difoto. Jadi Bapak Ibu tolong tidak keluar dulu karena biasanya kalau sudah selesai lagu terakhir ketika dibilang ya demikianlah PRT kita loh, udah tuh udah keluar tuh satu-satu. Nah, padahal pengumumannya baru masuk di situ. Nah, Bapak Ibu disclaimer di awal bahwa nanti pada saat terakhir ada sesi foto begitu ya untuk PRT kita pada kesempatan malam hari ini akan didokumentasikan. Jadi jangan keluar dulu ya Bapak Ibu, jangan cepat-cepat keluar. Tenang aja. Ya. Nah, kita akan bersama pada kesempatan malam hari ini membaca bagian firman Tuhan yang akan diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya 34 sampai dengan 43. Nah, karena ini versinya adalah versi TB2 Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jadi saya sudah menyiapkan versi yang sudah diketik begitu ya. Terima kasih kepada Mas David TU yang sudah membantu saya untuk mengetik ini. Ya, mudah-mudahan terlihat semua Bapak Ibu. Inilah bacaan kita di mana saya akan bacakan untuk kita sekalian Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati.
Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat tema kita pada kesempatan malam hari ini diberikan judul melampaui keakuan. Temanya adalah melampaui keakuan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara tentang aku, maka itu adalah sesuatu yang sangat sentral dalam kehidupan kita. Me, myself, me, myself, and apalah gitu. Ada satu lagi, myself and my apa gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat sentral karena apa? Karena selalu berbicara tentang diri sendiri. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, rasanya kalau kita ditanya tentang kabar kita aja yang paling simpel gitu ya, kita akan bisa bercerita banyak tentang kabar kita. Apa kabar saudara, apa kabar ibu, apa kabar bapak, apa kabar adik, apa kabar ini, selalu jawabnya banyak. Mulai dari luar biasa, mulai dari baik, mulai dari biasa saja, ada yang juga bilang puji Tuhan, sampai pakai yes 3 kali. Menggambarkan kondisi kita pada saat ditanya. Dan memang Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian sudah menjadi sesuatu yang manusiawi bahwa kita itu sebagai makhluk hidup, manusia adalah makhluk yang suka bercerita. Tidak hanya bercerita tentang hal lain, tetapi utamanya banyak bercerita tentang dirinya sendiri. Makanya kalau ada kesempatan untuk sharing Bapak Ibu dalam pengalaman pelayanan saya beberapa kali di beberapa jemaat atau bahkan zaman dulu kalau ada kesempatan gitu, misalnya dibuka ruang kesaksian ya, mungkin sekitar tahun 90-an dalam sebuah persekutuan 90 sampai 2000-an awal gitu ya. Kalau ada dibuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi itu rasanya dari tahun 70, 80, 90 sampai 2000-an awal itu sesuatu yang sangat dicari karena apa? Di situ kita bisa memaparkan apa yang kita rasakan, apa yang kita jadikan pergumulan dan bagaimana kuasa Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan fokusnya kalau kita bicara kesaksian, maka selalu fokusnya adalah aku, dan aku. Tidak ada fokusnya orang lain. Jarang kesaksian, walaupun ada, tetapi jumlahnya tidak banyak gitu ya. Kesaksian yang memaparkan orang lain, walaupun ada testimoni dibilang itu. Tapi begitu misalkan testimoni tentang seorang bernama A gitu ya, pasti oh dia itu memberikan kepada saya, memberikan kepadaku pengalaman yang baik, menaruh dasar-dasar iman saya, atau selalu ada singgungan dengan keakuan. Nah, tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, walaupun hal ini sifatnya baik, namun sekali lagi, terkadang kalau akunya terlalu banyak, itu kita bisa jatuh pada sindrom yang namanya Calvinisme, di mana semua berpusat pada diri saya. Apapun yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi, semua harus sesuai dengan keinginan saya. Termasuk ini berpengaruh di dalam kehidupan iman kita. Kehidupan iman kita kepada Tuhan. Tidak jarang di dalam kehidupan keseharian kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, walaupun tidak disengaja dalam tanda kutip, kita memperlakukan Tuhan semaunya kita. Bukan memperlakukan diri kita semaunya Tuhan, tapi melakukan diri kita, memperlakukan Tuhan semau kita. Ya. Sudah banyak contohnya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Kalau anak kecil ya nggak usah dibilang, saya sudah sering bilang, ada anak kecil minta HP, contohnya sederhana. Sekarang mungkin udah nggak minta HP lagi, mintanya motor gitu ya. Mintanya motor, mintanya mobil, atau mintanya gadget yang lain. Atau mintanya uang jajan dilebihkan. Kalau uang jajannya nggak naik, saya nggak akan memuji Tuhan. Nah, kita pun terkadang yang jauh lebih dewasa jatuh pada sindrom itu. Karena apa? Karena terlalu mementingkan apa yang menjadi kehendak pribadi saya. Apa yang menjadi keinginan saya. Ini bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Walaupun ia memiliki kehendaknya.
di dalam kemanusiaannya, ia berusaha lari, berusaha menghindar dari cawan yang berat itu, tetapi di belakangnya Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, terkadang kita mengganti, bukan kehendakmu, melainkan kehendakku yang jadi. Nah, Bapak Ibu, ini juga terjadi di dalam bacaan kita. Kalau kita melihat bacaan kita hari ini merupakan sebuah serial, ya, sebuah bagian dari kisah para rasul. Di mana pada saat itu kalau kita membaca secara full dari ayat 1 sampai dengan ke selesainya di ayat 48, ini mempersoalkan tentang baptisan Kornelius, ya. Baptisan Kornelius, seorang yang bukan keturunan Yahudi. Walaupun demikian, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, ini zaman itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini menjadi perguncingan. Karena apa? Karena tujuan misi, khususnya para murid, 12 murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan teman-temannya, itu adalah orang-orang Yahudi. Kalau Paulus memang jalannya rada beda. Dia ada sedikit Yahudi, tapi main fokusnya kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, kalau Petrus dan kawan-kawan, Petrus DKK ini, yang 12 rasul ini, termasuk Matias, mereka fokus pekerjaannya adalah orang-orang Yahudi. Makanya ketika ada seorang non-Yahudi yang dibaptis, yaitu Kornelius, ini menjadi persoalan. Menjadi sesuatu hal yang dipergunjingkan oleh pada saat itu. Begitu ya. Nah, di dalam bagian ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat baptisan Kornelius ini, dia Petrus sempat juga meragukan apakah orang ini bisa dibaptis atau tidak. Karena apa? Karena kalau kita membaca juga secara mendalam, maka di sini Petrus itu sempat diberikan penglihatan oleh oleh Tuhan, ya, sesuatu yang di ayat 13 sampai dengan 15. Nah, dari penglihatan itulah Petrus melihat bahwa sebenarnya firman Tuhan itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Petrus yang seorang Yahudi di situ belajar melepaskan keakuan. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, walaupun sempat terjadi pergunjingan, tetapi apa? Petrus tidak mementingkan kehendaknya, melainkan kehendak Allah. Dikatakan di ayat 34, aku telah mengerti bahwa Allah itu, bahwa ya, typo di situ Bapak Ibu harusnya, bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Ini menunjukkan realitas pada saat itu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bahwa orang-orang Kristen Yahudi, udah Kristen Yahudi lagi gitu ya, mereka merasa diri mereka setingkat lebih tinggi daripada orang-orang yang non-Yahudi. Karena apa? Karena mereka lebih dekat lah dengan Allah dan segala macamnya. Di dalam bagian ini, Petrus memberikan pengajaran bahwa di depan Tuhan tidak ada yang lebih tinggi. Dan Tuhan tidak membedakan orang. Bahwa baptisan, ketika Tuhan Yesus mengatakan baptislah mereka, mereka itu tidak hanya ditujukan pada orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa, kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Karena apa? Karena tujuannya adalah bagaimana nama Tuhan dipermuliakan, bagaimana nama Tuhan disuarakan, dan bagaimana nama Tuhan bisa dikenal. Oleh karenanya, Bapak Ibu serta saudara-saudara kalian, Petrus membaptiskan Kornelius dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah memberikan contoh lewat penglihatan makanan yang kalau Tuhan bilang haram, ya itu haram. Jangan kamu buat apa yang Tuhan bilang tidak haram menjadi haram. Dari penglihatan itu, Petrus membaptiskan Kornelius dan juga apa? Melepaskan keakuannya. Keakuannya di sini apa? Keakuannya adalah pemahamannya. Pemahaman yang
dia selama ini pegang, yaitu bahwa kepada orang Yahudi saja Tuhan menyatakan diri. Di sini Petrus belajar melepaskan. Dan Petrus belajar berjalan bersama dengan Tuhan bahwa kepada semua bangsa pun dinyatakan kabar keselamatan. Kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja, nah ini pesannya, siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi siapa saja yang percaya Yesus Kristus akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Menjadikan diri mereka sebagai hamba Tuhan, pengikut Kristus yang telah dipilih. Apa yang hendak kita pelajari bersama lewat bacaan ini? Panggilan ini juga berbunyi kepada setiap kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bahwa melalui bacaan tadi kita diingatkan untuk melepaskan konsep-konsep pemikiran yang selalu mementingkan diri kita sendiri saja. Karena apa? Karena kalau hanya terpusat pada diri kita, maka kita tak ubahnya katak dalam tempurung. Tak ubahnya orang yang hanya melihat diri kita sendiri, tidak mau melihat keluar. Melalui bagian bacaan ini, sebagaimana Cornelius dibaptis dan Petrus diyakinkan, kita diajak untuk melihat keluar. Tidak hanya berfokus pada diri kita sendiri, tetapi berfokus kepada persekutuan yang lebih besar. Bagaimana kita bisa melihat karya Allah itu dinyatakan tidak hanya lewat hal-hal yang baik saja, tapi juga lewat hal-hal yang tidak sesuai dengan pemahaman kita. Hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itulah cara kita bisa mempersaksikan Kristus kepada semua orang. Ketika kita mampu menerima orang lain. Kristus dipersaksikan bukan lewat kita hanya semata-mata berkata percaya Yesus Kristus, pasti kau selamat, tapi kita sendiri nggak yakin. Percaya Kristus, menyebarkan nama Kristus, itu ditunjukkan lewat sikap kita yang berani untuk berbeda. Tidak hanya menjadi berbeda dan menuntut orang lain menerima, tetapi juga menuntut diri kita untuk menerima perbedaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Maka dari itu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, marilah melalui perenungan ini, kita mau melepaskan keakuan. Kita mau belajar banyak. Tidak hanya melihat diri kita sendiri, tetapi berani melihat keluar. Tidak hanya berfokus pada diri kita sendiri, tetapi juga melihat apa yang ada di sekitar kita. Menjadikan apa yang di sekitar kita itu sebagai sebuah kekuatan untuk maju, menata diri, dan menjadikan segala sesuatunya sebagai kemuliaan nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah berhenti belajar. Karena ketika kita berhenti belajar, maka pada saat itulah dunia sudah berhenti. Jangan pernah berhenti meninggalkan keakuan. Jangan pernah berhenti atau jangan pernah bosan untuk belajar, melampaui keakuan diri. Terus paculah, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Lagu aja mengatakan demikian. Arahkanlah pandanganmu, bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada perkara-perkara yang sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran namanya dan jadilah pewarta terang kasih-Nya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan masuk kepada sesi doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan di dalam bagian ini. Bisa dilihat di dalam layar Bapak Ibu semua. Bila ada tambahan di luar dari yang telah didaftarkan di warta kita setiap minggunya,
Dipersilakan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Ada tambahan? Baik, kalau tidak ada tambahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami diajak untuk berani melepaskan keakuan kami, tidak menjadikan diri kami sebagai pusat, tetapi menjadikan Engkau sebagai satu-satunya pusat kehidupan kami ya Tuhan. Memperlakukan Engkau sebagai Raja, bukan sebagai pembantu kami. Dan biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja, mengikut-Mu seumur hidup kami. Biarlah ya Tuhan Kau yang menolong dan memampukan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di dalam segala situasi dan kondisinya, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan juga yang boleh berikan kekuatan kepada bangsa dan negara kami, agar boleh hidup di dalam damai, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Pakai kami untuk menjadi pewarta perdamaian itu ya Tuhan, lewat pikiran, perkataan, perbuatan, karakter, dan sikap yang kami tunjukkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKI Cicurug dengan segala kegiatannya, sekolah minggu, kebaktian remaja, PRT online maupun onsite, PA atau sersan, segala persekutuan, kegiatan menjelang Paskah juga Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Peneguhan penatua yang akan dilaksanakan pada minggu ini, Tuhan juga yang berkati agar rekan-rekan penatua yang diteguhkan ini boleh hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu dan benar-benar bekerja seturut dengan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para aktivis kami, para karyawan kami, rekan-rekan guru sekolah minggu, para pemandu pujian dan pemusik, juga anggota majelis jemaat dan segenap pengurus badan pelayanan jemaat. Tuhan boleh berkati kehidupan mereka, Tuhan yang senantiasa sertai mereka. Biarlah hidup mereka hanya berada di dalam tangan pemeliharaan-Mu dan sukacita senantiasa melingkupi keseharian mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Boruto, Om Malena, Ibu Tina, Ibu Yuliawati, Bapak Dalan Siomi, Ibu Ayuni Kristin Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Marlina, Ibu Puji Lestari, dan Bapak Vekton Ardian Resnawan atau Mas Nawan, Bapak Sutio, Ananda Ayuno Misinaga, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan. Tuhan kiranya Engkau yang sertai, Engkau yang berikan kekuatan, dan Engkau juga yang senantiasa berikan semangat. Engkau juga yang boleh mencukupkan keluarga yang mendampingi. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan di dalam masa penilaian tengah semester menjelang penilaian akhir semester maupun juga ujian sekolah maupun mereka yang sedang menentukan pendidikan lanjutan. Kiranya Tuhan Kau yang boleh menuntun mereka, Tuhan yang menolong mereka agar boleh bekerja dengan jujur dan di dalam integritas diri. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan lagu penutup yang diambil dari NKB 180. NKB 180 yaitu Bukanlah Ku Tetapi Hanya Kristus akan menjadi lagu penutup kita. Hanya Kristus, bukanlah Ku, tetapi hanya Kristus lah yang benar dipuji disembah. Bukanlah Ku, tetapi hanya Kristus patut tetap Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berbaik, Kau hidup dalamku. Bukanlah Ku, tetapi hanya Kristus dalam semua
Tuhan diriku telah kau raih, kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berbuat, kau hidup dalamku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus memberi kekuatan kepada yang seduh. Bukan aku, tetapi hanya Kristus yang berbolos bagi yang berteduh. Tuhan diriku telah kau raih, kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berbuat, kau hidup dalamku. Ya, Bapak Ibu serta saudara sekalian, demikianlah persekutuan kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin kita akan mulai pengumuman yang pertama dari Komisi Dewasa. Adakah pengumuman? Dipersilakan, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Untuk pengumumannya dari Komisi Dewasa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Persekutuan Komisi Dewasa Cici Suci Penginjil akan mengadakan ibadah yang tempatnya di GKI Penginjil, waktunya pada pukul 18.00 sampai dengan selesai. Di mana di dalam ibadah tersebut akan dilayankan pelantikan pengurus yang baru, pengurus Komisi Dewasa Cici Suci Penginjil untuk tahun pelayanan 2024 sampai 2027. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, untuk PRT selanjutnya nanti diumumkan melalui warta mungkin Pak Sam untuk pemberitahuan berikutnya, karena untuk PRT masih dalam penyusunan jadwalnya. Mungkin itu dulu Pak Sam pengumumannya dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Tadi berarti tanggalnya tanggal berapa Pak? Mohon maaf saya ke-skip tadi tanggalnya. 21. Tanggal 21. Maret. Iya, 21. Oh, Hari Kamis ini. ya. Iya, Kamis. 21 Maret. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Lagi tambahan? Oke, kalau tidak tambahan Bapak Ibu, saya hanya mengulang pengumuman yang ada di Warta Jumat kita sebelum kita sebentar lagi memasuki sesi foto yang ditunggu-tunggu begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, untuk masa puasa ya, Bapak Ibu ini udah mulai puasa. Jadi ketika hari Minggu, Bapak Ibu semua mohon tidak ada yang makan dan minum di ruang terbuka begitu ya. Kalau mau makan ya di tempat yang agak tertutup saja supaya kita membantu saudara-saudara kita, mendukung mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, pendaftaran baptis anak sudah dibuka. Jadi ditutupnya tanggal 17 karena cuma seminggu dibukanya Bapak Ibu ya. Formulirnya bisa diambil di TU ya, pada jam kerja hari Selasa sampai dengan hari Minggu, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jam 4 sudah tutup ya. Bisa diambil dan dikembalikan, paling lambat dikembalikan tanggal 17 Maret 2024 ini ya, di mana itu adalah hari Minggu. Jadi kalau suka ada pertanyaan nih, Pak, saya mau, kalau saya bukan anggota sini, tetapi mau membaptiskan, boleh dengan catatan ada surat penitipan baptis dari gereja asal ya, Bapak Ibu, ada surat penitipan baptis dari gereja asal itu ya, mohon dicatat ya. Kalau yang belum menjadi anggota GKI Cicurug, maka gereja asalnya mohon dimintakan surat penitipan baptisnya, dan juga anak-anaknya kalau udah di atas 15 tahun ya bukan baptis anak gitu ya. Ini sesuai tata gereja Bapak Ibu, 15 tahun, di bawah 15 tahun ya untuk yang baptis anak. Jadi, dan juga wajib mengikuti pembinaan atau pembekalan pada tanggal pembekalan orang tua calon baptis tanggal 23 Maret 2024 hari Sabtu
di GKI Pengadilan Bogor ya. Kenapa di tanggal 17 ditutup pendaftarannya Pak Pendeta? Karena nama-nama yang terkumpul akan dikirimkan ke pengadilan untuk didaftarkan. Pengadilan Bogor, GKI Pengadilan, bukan pengadilan negeri ya. GKI Pengadilan untuk didaftarkan mengikuti pembekalan orang tua calon baptis gitu ya. Kita seperti itu biasanya ya di Bogor Pengadilan. Bagi Bapak Ibu yang pernah baptis anaknya, tahulah bisa nanya-nanya ke yang mereka yang sudah baptisnya gitu ya. Nah, lalu juga untuk besok ada peneguhan penatua Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian di KU 1 ya. Mohon didoakan rekan-rekan kita yang akan diteguhkan ini, juga ada PMJ, dan ini ibadah syukur mengenanya kurang ini. Harusnya ada 2 ya, tanggal 16 dan tanggal 23 dicatatkan saya. 16 itu di rumahnya keluarga almarhum Bapak Sudaryanto atau Ibu Asi, dan tanggal 23 itu ada ibadah syukur, jamnya juga kurang lebih mirip-mirip, 6:30. Tanggal 23 itu di rumah keluarga Edin Yusuf ya, yang di situ itu. Ya di situlah pokoknya gitu ya. Pengenangan ya. Dan juga Bapak Ibu untuk pencatatan sipil massal, pendaftarannya masih dibuka, bisa menghubungi Bapak Ibnu atau Ibu Sri Haryati. Dan juga kita mengingat Bapak Ibu, karena ini juga masih dalam aksi menjelang Paskah, aksi puasa Paskahnya mohon tetap dijalankan seperti biasa. Itu saja pengumuman dari saya. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah tidak ada tambahan, maka kita masuk kepada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi foto. Mohon diaktifkan semua kameranya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, baru sedikit yang mengaktifkannya. Ya, nah kalau gini kan kelihatan gantengnya dan cantiknya begitu ya. Kalau kayak tadi kan saya berbicara dengan loh batu. Nah, kalau begini kan mantap nih ya. Ya, siap ya Bapak Ibu, kita akan melakukan 3 kali pengambilan foto. Kita pengambilan foto pertama, sebentar ya, saya ini sambil saya cari caranya juga. Dempet-dempetan itu. Boleh yang dempet-dempetan, silakan. Ya, ini saya lagi nyari caranya. Oh, ini kayaknya gini. David sama Pak Buci. Dua-duaan. Dulu apakah sudah masuk screenshots. Kayaknya ini sudah. Oke, kita foto sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2. Korinnya mana Bu Korin? Sampingnya pendampingnya mana itu Bu Korin? Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya, sebentar saya cek dulu, takutnya enggak masuk filenya. Karena ini gampang-gampang susah ternyata. Oke, filenya sudah masuk Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian semua. Kita di minggu depan ada sersan, jamnya jam 7 masih sama, dan mohon partisipasi kita semua karena minggu depan minggu depan di sersan itu kita masuk kepada, kemarin sudah bahas raja-raja, maka kita masuk kitab Tawarik. Kok namanya Tawarik, Pak? Nah, itu juga besok kita cari tahu sama-sama ya, kenapa namanya Tawarik begitu. Dari bahasa apa sebenarnya kitab itu. Dan dari TB1 maupun TB2 nama kitabnya tidak berubah, tetap Tawarik gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada namanya kitab Syurul Asyar lah, terus ada kitab apa gitu ya yang jadi Mazmur, jadi apa. Nah, ini kita akan melihat kenapa namanya dipertahankan Tawarik. Jadi di minggu depan Bapak Ibu ditahan rasa penasarannya, minggu depan kita akan berjumpa kembali. Gimana Pak Puji, mohon maaf? Ada kitab Jabur enggak? Jabur itu edisi zaman dulu tuh. Itu ada tuh. Itu ada tuh zaman dulu. Sekarang udah berubah terjemahannya. Nanti kita lihat. Jabur tuh kalau nggak salah jadi Mazmur saya. Kalau nggak salah itu terjemahan lama itu Zabur itu. Tuh, wah, lama sekali itu. Kita akan lihat Bapak Ibu di minggu depan, dan kita akan ketemu di pukul 7 lagi. Tayangan ini bisa Bapak Ibu tonton lagi di YouTube GKI Cicurug. Jangan lupa di-subscribe, Instagram kita di-follow,
dan juga media sosial Facebook kita di like gitu ya, karena di situ informasi umat semuanya ada. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, bye-bye. Tuhan Terima memberkati kasih, semua. Pak. Malam, Bapak Ibu. Malam. Sampai jumpa lagi.